Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Faferianti. Nah, sekarang saya akan membahas lab 18 mengenai Switch Virtual Interface (SVI) on MLS. MLS sendiri merupakan kependekan dari Multilayer Switch. Yang pertama, saya akan membahas sedikit mengenai switch. Switch itu ada switch manageable dan switch unmanageable. Kalau switch manageable, dia bisa dikonfigurasi. Namun, untuk switch unmanageable, dia tidak bisa dikonfigurasi. Untuk switch manageable, dia terbagi menjadi dua, yaitu layer 2 dan layer 3. Kalau layer 2 itu, dia diitunya itu MAC address. Kalau layer 3, IP address. Untuk layer 3 ini, bisa melakukan beberapa fungsi dari router. Jadi, terkadang switch layer 3 ini disebut dengan switch 2,5 karena bisa menjalankan fungsi dari switch itu sendiri dan juga bisa menjadi untuk beberapa fungsi dari router. Jadi, switch layer 3 ini bisa melakukan proses routing. Untuk di lab 18, switch virtual interface on MLS ini, saya akan membuat VLAN berbeda bisa terhubung di MLS. Nah, untuk langkah-langkahnya, simak yang berikut ini. Pertama, saya akan menghapus topologi yang telah kita gunakan di lab sebelumnya. Kita hapus semua. Nanti saya akan menggunakan VLAN yang sama seperti di lab sebelumnya dan juga IP serta subnet yang sama di VLAN atau di lab yang sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan mendrag and drop switch layer 3-nya terlebih dahulu. Ini adalah switch layer 3. Ditandai dengan tipe switch-nya itu, di depannya itu adalah angka 3. Setelah itu, saya akan mendrag and drop PC-nya. Lalu, saya akan menghubungkan PC dengan switch-nya itu menggunakan kabel stripe. Nah, untuk PC 8 dan PC 9, saya akan membuatnya menjadi masuk ke dalam VLAN 30. Sedangkan untuk PC 10 dan PC 11, saya akan membuatnya masuk ke dalam VLAN 40. Setelah itu, kita akan membuat VLAN. Kita masuk ke Global Configuration Mode, lalu kita akan membuat VLAN 30-nya.
dengan nama Tania. Setelah itu kita buat VLAN 40-nya dengan nama Eka. Setelah kita membuat VLAN 30 dan VLAN 40-nya, kita akan memberikan IP untuk VLAN-nya. Kita masuk dulu ke interface VLAN 30-nya, lalu kita beri IP address-nya 192.168.1.1, diikuti dengan subnet mask-nya. Lalu kita enter, setelah itu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita akan masuk ke interface VLAN 40-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.17, diikuti dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240. Lalu kita ketikkan no shutdown, setelah itu kita exit. Nah, sekarang kita buat port yang dari switch ke PC yang berada di VLAN masing-masing itu supaya bisa mengakses VLAN masing-masing. Untuk VLAN 30 itu portnya yang dari switch ke PC yang berada di VLAN 30 itu adalah port FA0/1 dan FA0/2. Kalau VLAN 40 portnya FA0/3 dan FA0/4. Yang pertama kita akan ke interface yang ke PC yang berada di VLAN 30 dulu, yaitu FA0/1 sampai 2. Kita jadikan switch port akses VLAN 30. Setelah itu kita akan ke interface port yang VLAN 40-nya yaitu FA0/3 sampai 4. Lalu kita ketikkan command-nya switch port akses VLAN 40. Nah, setelah kita selesai memberikan IP untuk masing-masing VLAN-nya, lalu kita akan memberikan IP untuk PC-nya. Yang pertama, kita ke VLAN 30 yaitu ke PC 8. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya. Lalu kita lanjut ke PC 9. Kita masukkan IP-nya, lalu subnet mask-nya, dan kita masukkan default gateway-nya. Sekarang kita beralih ke PC yang berada di VLAN 40. Yang pertama ke PC 10. Kita masukkan IP-nya, lalu subnet mask-nya, setelah itu default gateway-nya. Lalu kita lanjut ke PC terakhir yang berada di VLAN 40 yaitu PC 11. Kita masukkan juga subnet mask-nya, lalu kita masukkan default gateway-nya. Nah, sekarang VLAN-nya itu sudah selesai dibuat. Nah, kita akan mencoba mengeping ke PC yang VLAN-nya sama. Kita ke PC 8 akan mengeping PC 9 yang memiliki IP 192.168.1.3 dan ternyata berhasil. Namun bagaimana apabila kita ingin mengeping PC yang berada di VLAN-nya berbeda? Nah, untuk itu kita bisa menggunakan proses routing. Karena ini kita menggunakan switch layer 3, dia itu juga bisa menjalankan beberapa fungsi router, termasuk tentang routing. Nah, untuk menjadikan supaya ini bisa terhubung, kita menggunakan command-nya itu IP routing. Nah, setelah kita ketikkan command ini, berarti kita sudah bisa terhubung ke PC yang VLAN-nya berbeda. Kita coba. Kita akan mencoba mengeping PC
192.168.1.18. Nah, dan ternyata PIN-nya berhasil ditandai dengan di sini ada kata-kata repeat. Jadi, IP routing itu berguna supaya PC yang berada di suatu VLAN bisa terhubung ke PC lain walaupun berbeda VLAN. Nah, jadi kalau kita ingin suatu VLAN itu tidak terhubung, VLAN yang berada di switch layer 3 itu tidak terhubung, kita tidak perlu menggunakan IP routing. Namun kalau kita ingin menghubungkan VLAN tersebut, kita perlu menggunakan IP routing. Karena Lab 18 mengenai Switch Virtual Interface SVI on MLS telah berhasil, berarti itu menandakan Lab 18 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.